Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21, channelnya para guru Indonesia, konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Nah Bapak Ibu, di video kali ini ada berita baik nih dari kementerian. Nah Bapak Ibu, ini ada kabar baik dari Kementerian Pendidikan melalui salah satu media resminya, yaitu Ditjen GTK Kementerian Pendidikan, Kemendikdasmen, itu menyampaikan dan menjelaskan terkait alur penyaluran tunjangan profesi plus nomor kontak yang Bapak Ibu bisa hubungi melalui WA ataupun telepon langsung terkait keluhan-keluhan atau kendala-kendala Bapak Ibu terkait tunjangannya. Nah, mari kita baca lalu kita cek kontak resminya dan pastikan Bapak Ibu sesuai, karena banyak kontak-kontak atau nomor-nomor palsu Bapak Ibu yang mengatasnamakan Kementerian Pendidikan, padahal itu bukan dari media resmi kementerian. Nah, hari ini kita bisa mengetahui nih dari media resmi kementerian Kemendikdasmen Ditjen GTK itu kontaknya. Mari kita cek ya dari awal supaya kita pahami secara komprehensif. Terkait ya, Kemendikdasmen memposting gambar-gambar ilustrasi Bapak Ibu mengenal alur tunjangan profesi guru ASN daerah. Kami memahami pertanyaan ini sering muncul dari Bapak Ibu. Yuk disimak bagaimana proses penyalurannya agar lebih jelas dan tenang menunggunya. Karena banyak yang bertanya, kok belum masuk ya? Nah, ini dari kementerian menjelaskan. Tunjangan disalurkan melalui beberapa tahapan. Yang pertama, Kemendikdasmen itu menyampaikan rekomendasi penyaluran kepada Kementerian Keuangan melalui DJPK. Ini di bawah naungan Kementerian Keuangan. Jadi setelah Bapak Ibu SKTP-nya terbit, itu dulu ya. Yang pertama adalah terbit dulu SKTP, karena kalau tidak terbit SKTP-nya di Info GTK itu ya tidak bisa cair. Nah, hanya memang kadang ya di bulan tertentu setelah terbit SKTP di atas tanggal 20, banyak yang kemudian bertanya, kok belum cair padahal belum akhir bulan. Padahal ada alurnya juga Bapak Ibu. Yang pertama, setelah terbit SKTP, Kementerian Pendidikan itu menyampaikan rekomendasi penyaluran kepada Kementerian Keuangan. Karena untuk ASN itu penyalurnya atau yang mencairkan adalah Kementerian Keuangan. Kalau non ASN itu mencairkan dari Kementerian Pendidikan sendiri melalui Puslapdik. Nah, itulah kenapa kalau kita lihat beberapa bulan terakhir itu memang cenderung lebih cepat, 1 atau 2 hari non ASN. Bisa jadi karena dia tidak lintas kementerian. Nah, kemudian yang kedua, setelah rekomendasi dilayangkan, Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan itu kemudian melakukan review atau approval persetujuan terkait DJPK, lalu pengesahan rekomendasi penyaluran ke KPPN. Nah, baru kemudian KPPN, Kartu Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang menyalurkan ke rekening guru. KPPN ini tersebar di seluruh Indonesia Bapak Ibu ya. Ini banyak KPPN di seluruh Indonesia, ini langsung di bawah naungan kementerian Bapak Ibu, bukan daerah. Jadi memang letak berkantor di daerah, tapi bukan di bawah naungan Pemda, tapi dari Kementerian Keuangan Bapak Ibu. Itu yang menyalurkan ke rekening guru seperti itu. Jadi kalaupun SK-nya sudah terbit, tunggu proses alur untuk rekomnya, kemudian approvalnya, dan kemudian pencairan oleh KPPN Bapak Ibu. Dan memang kalau kita lihat beberapa bulan terakhir itu tidak lewat bulan Bapak Ibu. Artinya tetap dalam bulan yang bersangkutan atau bulan terkait ya. Meskipun memang ya di akhir bulan, kalau kayak kemarin tanggal 30, 31, 30, 31. Dan itu memang tidak keliru karena tidak lewat dari bulan yang terkait Bapak Ibu. Kecuali memang yang terbit SK-nya belakangan ya, biasanya itu memang dicairkan di bulan berikutnya seperti itu. Kalau terbit SK pertama di rata-rata sekitar tanggal 18 itu kalau kita lihat beberapa bulan terakhir tuh cairnya tetap di bulan tersebut di akhir bulan seperti itu. Nah, apa yang harus dilakukan guru? Jadi pastikan data di Dapodik, Info GTK, rekening itu sudah benar ya. Dapodik, Info GTK itu sudah benar. Nah, kalau Bapak Ibu masih mengalami kendala penyaluran, itu Bapak Ibu disediakan nih oleh Kementerian Pendidikan kontak ya. Kontak untuk Bapak Ibu bisa berkomunikasi. Bisa melalui WA Bapak Ibu, ini nomornya ya.
082 plus 62 851 7434 6780 dan juga bisa melalui Telegram. Telegramnya di sini ya, GTK Kemendikbudristek. Pastikan sesuai Bapak Ibu dan pastikan nomornya juga sesuai. Jangan sampai beda satu nomor itu sudah beda kontak. Jangan sampai ada Bapak Ibu yang menghubungi nomornya kalau kita lihat hampir mirip ternyata beda kontak, beda nomor salah satunya itu. Waspada juga Bapak Ibu, hati-hati, banyak modus sekarang ya yang mengatasnamakan pihak ini pihak itu. Tetap perlu berliterasi dalam mendapatkan informasi agar terhindar dari hal-hal negatif ya, negatif dari media online seperti itu. Kemudian bisa juga melalui call Bapak Ibu, bisa melalui panggilan di 021 5084 7721. Nah, simpan postingan dan bagikan kepada rekan guru yang membutuhkan. Jadi memang ini resmi Bapak Ibu ya, ini bisa kita konfirmasi dari Kementerian Pendidikan. Ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ragu, kita buka medianya. Ya, ini ya Ditjen GTK Kemendikdasmen, ini media resmi dari Kementerian Pendidikan, dan juga di Telegramnya, di Instagramnya juga, IG-nya itu juga terposting Bapak Ibu. Ini Ditjen GTK Kemendikbud centang biru, itu juga disampaikan hal yang sama. Nah, ini Bapak Ibu ada ya, ada kontaknya sama. Jadi ini terkonfirmasi diposting melalui IG dan FB, dan ini akun terverifikasi, tercentang biru. Jadi ini resmi Bapak Ibu, seperti itu. Silahkan dimanfaatkan kontaknya, karena di daerah itu kan banyak guru-guru yang mengalami kendala dan kadang bingung mau bertanyanya kemana. Tentu pemerintah daerah bisa, dalam hal ini Dinas Pendidikan, bisa memberikan pencerahan juga, tapi kadang tidak cukup. Nah, bisa melalui Kementerian Pendidikan. Gimana caranya? Ini Bapak Ibu caranya. Silahkan dimanfaatkan ya. Ini kontaknya di Telegramnya dan layanan teleponnya Bapak Ibu. Silahkan dibagikan informasi ini, dipastikan informasi disebar ke guru-guru, karena banyak guru-guru yang membutuhkan ini tapi belum tahu hingga saat ini kontak-kontak ini ya. Seperti itu, kita jumpa di video berikutnya, kita sharing dan diskusi di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut, kami menyampaikan kabar baik bahwa telah rilis produk digital terbaru kami, yaitu 200 template PowerPoint siap pakai untuk guru. Guru-guru kan sering tuh butuh PowerPoint untuk memaparkan materi di kelas. Namun kadang bingung karena PowerPoint-nya kurang menarik, flat, dan tidak variatif. Nah, 200 template PowerPoint siap pakai ini akan membantu guru-guru sehingga Bapak Ibu tidak perlu mendesain dari awal, sudah ada template-nya, tinggal Bapak Ibu sesuaikan. Ini cocok untuk semua jenjang ya, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, sederajat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cuma sekali beli, bisa dipakai seterusnya sampai Bapak Ibu pensiun. Jadi silahkan dipesan 200 template PowerPoint siap pakai untuk guru ini di nomor WA admin kami 0823 1332 0383.